Shalom semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Selamat datang di Eva minggu ini. Walaupun Eva kali ini diadakan secara online, kita harus tetap semangat ya teman-teman dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Kita sama-sama siapkan hati dan pikiran untuk menerima firman Tuhan yang akan dibawakan nanti. Sebentar lagi Eva akan dimulai, dimohon teman-teman tetap menghargai dan menghormati Tuhan walau beribadah dari tempat masing-masing. Selamat beribadah, God bless you. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Shalom, ketemu lagi dengan rekan-rekan mahasiswa Fakultas Kedokteran. Hari ini kita sungguh bersuka cita, kita tetap bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baik, sebelum kita sama-sama dengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, sungguh adalah anugerah bagi setiap kami kalau Tuhan izinkan kami untuk dapat kembali memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus yang tuntun pimpin kami memberikan hikmat dan pengertian agar firman yang disampaikan kepada setiap kami adalah firman yang hidup, firman yang berbicara bagi setiap kami, firman yang adalah kebenaran yang memerdekakan kami, firman yang mengubahkan setiap kami sehingga hidup kami menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami melalui Roh Kudus-Mu untuk kami bisa berespon dengan benar untuk setiap firman kebenaran yang sebentar lagi akan Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Urapi hamba dan juga setiap rekan-rekan yang mendengarkan khotbah ini, Tuhan. Dari awal sampai akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini topik yang diberikan kepada saya untuk bisa sharingkan ke rekan-rekan mahasiswa judulnya adalah Finding Joy in the Midst of Sorrow. Ya, kira-kira bahasa Indonesianya adalah bagaimana tetap bersuka cita di dalam penderitaan, di dalam kepahitan. Ya, pertanyaannya adalah apa iya bisa kita tetap bersuka cita pada waktu kita punya masalah, kita punya persoalan, kita di dalam penderitaan, kita bahkan dikatakan tadi dalam kepahitan gitu kan. Apa bisa bersuka cita? Rasanya kayaknya nggak mungkin. Ya, karena sering sekali kita
mendefinisikan sukacita itu sama seperti happy, bahagia. Saya mau katakan sukacita dan bahagia adalah hal yang berbeda. Karena kalau bicara tentang kebahagiaan itu lebih sering karena faktor-faktor yang sifatnya eksternal. Sedangkan sukacita itu sebetulnya adalah satu hal yang sifatnya internal. Arti sukacita atau joy itu di dalam bahasa Yunaninya itu adalah kara. Ya. Noun describes a feeling of inner gladness, delight or rejoicing. Ya, jadi kara ini bicara tentang sukacita yang asalnya dari dalam, inner, bukan dari luar. Jadi kalau selama ini kita berpikir, oh saya akan bersukacita kalau saya mengalami situasi yang menyenangkan, kondisi yang enak, segala sesuatu yang saya alamin itu baik gitu. Saya mau katakan bukan seperti itu. Karena sukacita itu, kara itu adalah berasal dari inner, dari dalam, inside out. Jadi yang paling penting adalah apa yang ada di dalam kita, itu yang bisa membuat kita bersukacita, bukan apa yang ada di luar. Kenapa? Karena yang di luar ini sifatnya sementara, yang di luar ini bisa berubah. Sedangkan ada di dalam diri kita yang sebetulnya tidak berubah, yaitu pribadi Kristus. Apabila kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam setiap kita, Tuhan itu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Artinya Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi, kondisi, dan keadaan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, apabila Tuhan ada di dalam kita, dan kita ada di dalam Dia, sebetulnya ya ini hal yang sangat-sangat mungkin. Bersukacita di dalam penderitaan, bersukacita di dalam bahkan kehidupan atau pengalaman atau keadaan yang pahit. Seperti ayat tema yang diberikan kepada saya, yaitu dari Pengkhotbah 7 ayat 4, saya bacakan, orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Pertanyaan kita, mau menjadi orang berhikmat atau orang bodoh? Dikatakan orang berhikmat senang berada di rumah duka, sedangkan orang bodoh senang berada di tempat sukaria. Bukankah kebalikannya? Kalau dunia bilang kalau orang pintar itu senangnya bersuka-suka, bersenang-senang, bersukaria gitu kan. Sedangkan tempat duka, orang hindari tempat yang seperti itu. Tapi firman Tuhan adalah kebenaran. Bahwa sebetulnya pada waktu kita berada di rumah duka, kita akhirnya bisa belajar tentang kehidupan. Karena suatu saat nanti kita akan ada di titik itu. Suatu saat nanti kita akan ada di rumah duka. Bukan untuk ngelayat, tapi kitalah dilayat oleh orang-orang. Bersukaria itu sementara saja. Kita bersenang-senang, kita happy, ya, kita mungkin ngedugem, tapi setelah itu apa? Begitu saja akan lewat. Dunia sering sekali mengajarkan kepada setiap kita untuk mengejar yang sementara dan meninggalkan yang kekal. Sementara firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengejar yang kekal, sehingga kita harus bicara tentang kita mulai melupakan sesuatu yang sifatnya sementara. Karena itu semua menurut Paulus adalah sampah dikaitkan dengan pengenalan akan Kristus. Demikian juga Yohanes 16 ayat 33. Semua ini aku, yaitu Yesus, katakan kepadamu supaya di dalam aku kamu memiliki damai sejahtera. Di dalam Yesus memiliki damai sejahtera. Di dunia kamu akan mengalami penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus mengatakan bahwa apabila kita ada di dalam Dia, kita akan memiliki damai sejahtera. Karena apa? Karena Yesus telah mengalahkan dunia, sehingga penganiayaan, penderitaan, masalah, persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini, itu sudah dikalahkan oleh Tuhan. Sehingga artinya kita ini adalah umat pemenang. Nah, mindset ini, pikiran inilah yang saya percaya bahwa harusnya kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita, walaupun kita ada di dalam masa-masa yang sulit, di dalam masa-masa yang berat. Saya percaya hari-hari ini mungkin sebagian daripada rekan-rekan mahasiswa sedang mengalami masa sulit. Baik di dalam studinya, karena harus online. Mungkin juga sulit karena di rumah terus. Sulit karena mungkin mengalami masalah di dalam kondisi keterbatasan finansial. Mungkin usaha atau pekerjaan orang tua terganggu akibat COVID-19 ini. Atau mungkin juga malah karena terlalu sering di rumah, terjadi konflik. Kita dengan orang tua, atau orang tua satu dengan yang lain konflik, atau kita dengan saudara kita, atau mungkin hubungan kita dengan orang-orang di sekeliling kita jadi terbatasi. Begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan yang terjadi. Salah satunya karena situasi kondisi keadaan saat ini, pandemi COVID-19 ini. Nah, pertanyaan, apakah itu membuat kita kehilangan sukacita? Saya percaya bahwa sebenarnya tidak. Karena
apabila kita adalah orang-orang yang percaya bahwa kita adalah orang yang beriman bahwa Yesus ada di dalam hidupnya kita dan kita ada di dalam Yesus, ya, itu berarti apa? Bahwa sebetulnya Roh Allah itu ada di dalam kita. Bukti daripada Roh Allah ada di dalam kita itu terlihat daripada buahnya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 firman Tuhan katakan demikian. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dikatakan buah Roh ialah kasih, sukacita. Sukacita adalah buah Roh. Artinya apabila Roh Kudus ada di dalam kita, hidup kita adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Apakah itu berarti akan dibatasi oleh keadaan? Tidak. Selama Roh Kudus ada di dalam kita, sebetulnya orang percaya itu akan terlihat kehidupan penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita, dan lain-lain buah Roh. Hari ini, mari rekan-rekan mahasiswa, kita buktikan bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Kita adalah orang-orang percaya. Dan biarlah buah Roh itu nyata di dalam kehidupan kita. Bahkan itu lebih terlihat lagi pada waktu kita dalam masalah dan persoalan. Kalau orang melihat kita bersuka cita karena situasi keadaan yang baik, itu udah biasa. Tapi keadaan yang sulit, keadaan yang berat, keadaan yang tidak mudah, kita tetap bersuka cita. Itu luar biasa. Dan orang tanya, kenapa? Dan kita bisa kasih tahu bahwa itu semua adalah karena Yesus. Nah, rekan-rekan, saya mau sampaikan kira-kira ada beberapa alasan kenapa kita bersuka cita. Alasan pertama adalah sukacita karena berkat-berkat yang sifatnya mungkin jasmani yang Tuhan berikan. Ya, ada kesehatan, pekerjaan, ada mungkin kita masih bisa menikmati liburan mungkin ya. Ya, itu adalah karena situasi dan kondisi keadaan itu membuat kita bersukacita, ya. Bisa tidur itu aja adalah sukacita. Ada orang yang susah tidur, apalagi begitu tidur nggak bangun-bangun lagi, itu kan menjadi satu hal yang masalah ya. Nah, hal-hal itu memang bisa saja membuat kita menjadi sukacita. Tapi apakah itu sukacita yang sesungguhnya, yang sejati? Tidak. Kenapa? Karena situasi itu bisa berubah. Kita sehat, one day bisa saja kita mengalami kelemahan tubuh. Ya, kita bisa liburan kemana-mana, tapi suatu saat kita bisa terbelenggu, terpenjara. Kita nggak bisa kemana-mana. Apakah membuat kita jadi nggak sukacita? Ya. Alasan pertama mungkin bersifat jasmani. Alasan yang kedua, kenapa kita bisa bersukacita? Karena ada berkat-berkat rohani, berkat-berkat yang kekal. Yang pasti adalah keselamatan. Ya. Lukas 10 ayat 20b dikatakan demikian. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Mari kita bersukacita. Ini adalah alasan yang tidak pernah berubah. Apabila kita ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita, kita percaya, kita beriman kepada Kristus. Nama kita sudah tercatat di dalam kitab kehidupan itu. Jaminan keselamatan itu ada di dalam kita. Dan itu adalah alasan kita yang bersukacita sesungguhnya. Dan itu tidak akan diubahkan. Itu tidak akan bisa digantikan. Karena itu adalah anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Jadi mari kita bersukacita. Kenapa? Karena nama kita tercatat di surga. Kenapa? Karena Kristus ada menyelamatkan hidupnya kita. Dan itu adalah sebuah jaminan. Kita bersukacita karena Tuhan telah menyelamatkan setiap kita. Dan itu tidak berubah. Itu adalah satu sukacita yang sejati yang harusnya menjadi alasan buat kita di dalam situasi kondisi apapun. Kita tetap bersukacita karena apa? Karena saya sudah diselamatkan. Alasan yang ketiga yaitu karena kita dipakai oleh Tuhan untuk akhirnya membawa orang-orang ada di dalam pertobatan. Kita bersukacita pada waktu melihat orang bertobat. Firman Tuhan katakan di Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi ada sukacita di surga. Malaikat-malaikat Tuhan bersorak-sorai bersukacita karena apa? Karena ada orang yang diselamatkan. Jadi kalau kita mau bersukacita, pastikan karena kita ada di dalam bagian pertobatan seseorang. Orang yang diselamatkan, kita juga akan bersukacita. Lukas 16 ayat 10 firman Tuhan katakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kenapa Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang? Karena itu adalah sukacita Tuhan. Dan itu adalah menjadi sukacita setiap kita. Kita bersukacita karena apa? Karena ada orang yang diselamatkan. Apakah hari-hari ini kita masih terus menabur
kebenaran firman Tuhan, Injil keselamatan. Sehingga ada orang-orang yang mendengarnya dan kemudian mereka bertobat, mereka meresponi firman Tuhan, mereka percaya, mereka bertobat. Itu adalah satu sukacita bagi setiap kita. Nah, sukacita dalam penderitaan, bagian keempat, hal yang keempat. Apa ia bisa bersukacita dalam penderitaan? Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat, firman Tuhan katakan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, masalah, persoalan, penderitaan, kepahitan misalnya, ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi ternyata kita bisa bersuka cita di dalam penderitaan itu karena apa? Karena itu akhirnya membentuk kita, karakter kita. Karena itu akan bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Sering sekali pada waktu kita mengalami penderitaan, malah itu akhirnya membuat kita semakin mencari Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan, kita menjadi lebih banyak lagi belajar, sehingga akhirnya itu mendatangkan kebaikan. Jadi penderitaan bisa saja kita syukurin, kita bersuka cita, karena itu akan mendatangkan hal yang baik. Perubahan karakter, perubahan kehidupan bagi setiap kita. Karena sering sekali orang kalau lagi senang-senang, lagi enak-enak, lagi nggak ada masalah, nggak ada persoalan, malah nggak cari Tuhan kan. Tapi gara-gara punya masalah, karena punya persoalan, karena ngalamin penderitaan, akhirnya cari Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, semakin peka kepada Tuhan. Dan itu membuat dia semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karakternya diubahkan oleh Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa sukacita itu sebetulnya adalah keputusan dari setiap kita. Ada satu cerita pada waktu orang-orang bertanya kepada istri daripada John Maxwell. Kita tahu John Maxwell adalah satu tokoh Kristen ya, yang sangat terkenal dengan teori ataupun juga ilmu kepemimpinannya. Dan bukan hanya di kalangan orang Kristen atau gereja, juga bahkan dunia mengakuinya. Jadi suatu ketika di dalam sebuah seminar, istri John Maxwell ditanya, apakah engkau bersuka cita karena engkau memiliki suami yang hebat, John Maxwell? Terus istrinya mengatakan, oh tidak. John Maxwell tidak membuat saya bersuka cita. Orang langsung kaget. Wah, apa John Maxwell itu buruk? Apakah perlakuannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia katakan? Istrinya mengatakan, bukan. John Maxwell adalah suami yang begitu baik, dia begitu luar biasa. Tapi bukan dia yang membuat saya bersuka cita. Saya bersuka cita karena saya memutuskan untuk saya mau bersuka cita. Sukacita itu adalah satu keputusan, bukan satu keadaan. Pada waktu kita memutuskan bersuka cita dalam situasi, kondisi, keadaan apapun juga, itu akan membuat kita tetap ada di dalam sukacita itu. Bukan situasi, bukan keadaan, bukan orang tua kita, bukan saudara kita, bukan keluarga kita, bukan teman-teman kita, bukan situasi dan keadaan yang menentukan sukacita kita, tetapi kitalah yang menentukan sukacita kita. Nah, itu sebabnya apapun masalah persoalan pergumulannya kita, yuk mari kita tetap memutuskan untuk tetap bersukacita. Karena tadi sudah ada alasan-alasan kenapa kita itu bersukacita. Di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Ini satu keadaan yang sebenarnya tidak baik. Dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Di sini dikatakan kondisinya itu masalah, persoalan. Ya, pohon ara nggak berbuah, pohon anggur nggak berbuah, pohon zaitun itu mengecewakan. Ini keadaan-keadaan yang tidak baik sebetulnya, ya kan? Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba nggak ada di dalam kurungan, dan lembu sapi nggak ada di dalam kandang. Ya ini kalau bicara pertanian dan peternakan, ini satu keadaan yang nggak baik. Ya, pertanyaan apakah bisa bersuka cita? Dikatakan, namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan. Alasannya adalah kenapa? Karena Allah yang menyelamatkan aku. Inilah alasan mengapa kita bersuka cita. Ya, mungkin teman-teman mengatakan, saya juga nggak masalah dengan pohon ara nggak berbunga, pohon anggur nggak berbuah, hasil zaitun nggak bagus gitu. Di kandang nggak ada kambing domba ataupun lembu. Nggak masalah, ya emang nggak masalah. Orang kita nggak pernah nanam pohon anggur, nggak pernah beternak kambing domba ya.
Tapi bagaimana kalau misalnya ayat ini kita gantikan ya menjadi hal-hal yang real kita alami. Walaupun tugas kuliah nggak banyak, walaupun sudah lama nggak ketemu, walaupun hidup kita itu sedang ada masalah, walaupun orang tua kita ribut terus, walaupun ekonomi keluarga lagi sulit. Nah, walaupun itu apakah masih bisa kita sebutkan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang telah menyelamatkan aku. Bella, ini sungguh menjadi peringatan bagi setiap kita bahwa kita tetap bisa bersuka cita. Nah, bagaimana cara hidup bersuka cita? Ada 5 cara hidup bersuka cita. Singkat saja, yang pertama adalah kita harus ingat masa lalu yang baik. Pasti kita pernah mengalami masa-masa yang baik. Di Mazmur 143 ayat 5, firman Tuhan katakan demikian, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Nah, pada waktu kita mengingat kembali perbuatan tangan Tuhan, sebenarnya kita akan ingat betapa baiknya Tuhan, betapa murah hatinya Tuhan bagi kita, betapa Tuhan menyertai kita, menjagai kita, melindungi kita, memberkati kita, sehingga kita bisa ada di dalam situasi kehidupan kita saat ini. Mari kita ingat kebaikan Tuhan. Amsal 10 ayat 7 firman Tuhan katakan, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Apa maksudnya ini? Ini bicara tentang bagaimana kita mengenang, mengingat tentang yang benar, bukan yang nggak benar. Kalau otak kita, pikiran kita, hati kita tertuju kepada situasi, kondisi, orang-orang yang nggak benar, ya lama-lama artinya apa? Ya kita akhirnya dipenuhi oleh ketidakbenaran itu. Hati pikiran yang nggak benar itu menguasai hidup kita, sehingga hidup kita jadinya nggak benar. Jadi mari kita mengingat kebaikan Tuhan, ya. Filipi 4 ayat 8 dikatakan firman Tuhan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita pikirkan semua seperti yang Filipi 4 ayat 8 katakan ini. Pikirkan yang baik-baik lah, yang benar-benar lah, yang membuat hati kita menjadi damai. Ya, jangan dipikirin terus masalah persoalan pergumulan kita itu, karena kadang-kadang kita mikirin itu bukan tambah menjadi masalah selesai, malah tambah buat masalah kita lebih banyak lagi. Ya, kita jadi takut, khawatir, jadi ragu-ragu, hidup kita jadi gak menentu. Ya, oke. Kemudian bagaimana cara hidup bersuka cita? Tadi yang pertama adalah memikirkan atau mengingat masa lalu yang baik. Yang kedua adalah tetap memuji dan menyembah Tuhan di tengah masalah. Yesaya 61 ayat 3 dikatakan demikian, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian, puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Di sini dikatakan bahwa puji-pujian ganti semangat yang pudar. Jadi pada waktu kita memuji Tuhan, kita bernyanyi, kita memuliakan nama Tuhan, kita menyembah Tuhan, sebenarnya itu adalah satu cara bagaimana akhirnya kita hidup di dalam sukacita itu. Pada waktu kita mengingat kebaikan Tuhan, oh Tuhan Kau baik, Tuhan itu baik, gitu. Itu sebenarnya membuat kita juga menjadi bersukacita karena kita mengingat kebaikannya Tuhan. Jadi mari biasakan hidup yang penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita, dengan bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Dan bagaimana supaya cara hidup yang bersukacita? Yang ketiga adalah mari di dalam masalah, persoalan dan pergumulan kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Matius 11 ayat 28 firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kita apabila dengan masalah, persoalan, pergumulan, malah jangan lari dari Tuhan, malah datang mendekat kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Carilah Tuhan, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Kalau kita merasa letih, lesu, berbeban berat, ini waktunya betul-betul kita harus datang kepada Tuhan untuk bisa meminta pertolongan yang daripada Tuhan. Yang keempat, yaitu tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal itu artinya segala situasi, segala kondisi, segala keadaan. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Jadi di sini dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Ya, ini katanya kalau orang Indonesia ini apapun yang terjadi suka aja bilang untung aja. Ya. Oh,
Jatuh, wah untung nggak ketimpa tangga. Jatuh ketimpa tangga, untung jatuh ketimpa tangga tapi nggak sampai parah. Tapi kalau jatuh ketimpa tangga terus parah, untung nggak mati. Wah, ya. Tapi bukan sementara hanya sekedar seperti itu. Tapi pada waktu kita mengalami masa-masa yang sulit dan berat, kita tetap harus berespon dengan benar, dengan kita tetap mengucap syukur. Kita tetap bersyukur karena Tuhan, bukan karena situasi dan keadaan. Dan yang kelima, lakukanlah hal-hal yang baik. Galatia 6 ayat 9-10, firman Tuhan katakan demikian, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi ini salah satu cara hidup untuk kita bisa berbahagia, bersuka cita, itu adalah pada waktu kita melakukan perbuatan baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Berbuat baik kepada orang tua kita, kepada saudara kita, ya, kepada teman-teman kita. Pada waktu kita melakukan berbuat baik, apalagi kepada orang-orang yang tidak bisa membalas perbuatan baik kita itu, dan bagaimana itu akan mendatangkan sebuah sukacita. Dikatakan apa? Terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi pada waktu kita memberi, pada waktu kita bersukacita, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sebenarnya di situ adalah sukacita. Mari kita renungkan kembali. Kapan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada sesamanya kita? Mungkin karena udah lama, makanya kita tidak lagi mengalami sukacita itu. Semoga apa yang di-sharingkan hari ini itu sungguh bisa menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan kembali ingatkan setiap kami bahwa Engkau adalah sumber dan alasan mengapa kami bersuka cita. Situasi, kondisi, dan keadaan sering sekali tidak seperti apa yang kami harapkan, bayangkan, mikirkan. Tetapi satu hal yang kami yakini dan percaya, itu semua tidak akan menghalangi Tuhan untuk senantiasa menyertai dan memberkati hidup kami, memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kami. Karena Tuhan yang ada di dalam kami adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tuhan yang akan memberikan kepada kami ketenangan, ketentraman, dan kedamaian, dan sukacita. Dan biarlah kiranya sungguh Tuhan, sukacita kami menjadi penuh karena Engkau. Berikan hikmat dan pengertian bagi setiap kami untuk merespon dengan benar dari situasi, kondisi, keadaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Agar kami sungguh-sungguh, kami tetap mengingat perbuatan baiknya Tuhan. Kami benar-benar melihat bahwa Tuhan benar-benar tidak pernah meninggalkan kami, sehingga Tuhan yang akan memberikan kepada kami sukacita itu. Biarlah kiranya sungguh Tuhan, firman-Mu hari ini boleh menjadi rema dan kami responi dengan benar. Kami mau praktekkan firman-Mu. Karenalah berbahagia orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, ibadah FA kita hari ini sudah selesai. Biarlah firman dan persekutuan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selanjutnya aku akan kasih tahu beberapa pengumuman nih teman-teman. Yang pertama, jangan lupa ya untuk mengisi Google Form pada link yang telah diberikan. Atau teman-teman bisa juga langsung men-scan barcode yang ada di PowerPoint ini. Kedua, jangan lupa untuk mengikuti Faith Activity yang akan berlangsung pada tanggal 23 April yang akan datang. Dan kalau teman-teman berkenan untuk mengikuti prayer meeting, teman-teman bisa juga mengikuti besok Sabtu dan tanggal 17 April pada jam 7 malam. Kami tunggu kehadiran kalian ya. Teman-teman juga jangan lupa untuk mengecek komik yang telah kami buat di Instagram kami, yaitu mscf_uph. Di Instagram kami ini akan ada banyak sekali update-update menarik. Jadi jangan lupa dikepoin. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti Bible Study, yuk ikut pada tanggal 15 April ini. Di sana kita akan membedah Alkitab lebih dalam lagi. Bagi teman-teman yang tertarik untuk melayani bersama kami, boleh banget mendaftarkan diri menjadi pemusik, singer, bulldog, usher, ataupun digital comic colorist, dan bisa langsung menghubungi Caroline atau Christy. Atau teman-teman bisa juga mengisi form yang tertera pada PPT ini ya teman-teman. Sekian untuk Faith Activity dan pengumuman hari ini. Sampai bertemu di Faith Activity minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.